Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk sesi ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Irfan Halim. Beliau akan menyampaikan tentang tema bagaimana meluruskan niat kita sebagai tolabul ilmiah. Mungkin biar lebih efektif kita langsung serahkan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ustadz Yadi atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Baik, kaifa halukum jami'an? Sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini, di sela-sela hari ya, dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan ya untuk bisa mengisinya dengan hal yang tentu insyaallah kita berharap ini merupakan hal yang positif, hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita ya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan adanya kita ya di Zoom meeting ini, hadirnya kita ini mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah dari Allah, sekaligus menjadi pemberat ya catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah beliau, yang kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan tersebut. Allahumma amin. By the way, ini Ustaz lihat kok jumlahnya 55 ya. Berapa sih jumlah semuanya? OTW satu lagi OTW. Ini lagi di tanbih di grup ini kan. Oke, siap. Ya, kirain jumlahnya segini gitu, kaget. Baik, di kesempatan pagi menjelang siang ini, izinkan Ustadz untuk sedikit berbagi ya tentang salah satu materi yang tentu antum semua sudah paham juga. Ada pakarnya juga di sini, ada Ustadz Ari ya. Hanya kita murojaah ya, mereview, mengulang kembali. Mari kita mengkoreksi kembali niat kita dalam menuntut ilmu. Ya. Kita koreksi kembali, kita lihat lagi tentang bagaimana seharusnya niat kita dalam proses thalabul ilmi ini ya. Sudah nampak slide dari Ustadz? Sudah. Baik. Nah. Ustadz sengaja membuat judul yang memang berbeda dengan judul yang mungkin antum lihat di flyer ya. Tapi intinya sama, terkait dengan niat. Kalau di flyer bagaimana meluruskan niat ya dalam menuntut ilmu, maka Ustadz lebih kepada pentingnya niat ya, pentingnya niat dalam menuntut ilmu ya. Kita mulai, bismillah. Ada sebuah ungkapan yang Ustadz tidak tahu
ya, itu ungkapannya siapa yang memulai, itu banyak sekali ditemukan. Tapi Masya Allah secara makna ini luar biasa. Ungkapan tadi menyebutkan bahwa niat itu ibarat sebuah surat. Ya, niat seperti halnya sebuah surat. Jika kita salah dalam menulis alamat ya dari surat yang akan kita kirimkan, tentu surat tersebut ya akan sampai di tempat yang salah. Ya. Mungkin zaman sekarang kan jarang ya orang kirim surat menyurat. Sekarang tuh kirimnya adalah barang gitu ya. Antum kemudian misalkan sekarang belinya di marketplace ya, di Shopee kah ataukah di Tokopedia kah ya. Nah, ketika antum belanja kan tentu harus mencantumkan alamat. Antum salah saja menuliskan RT-nya, harusnya RT 03, antum ketulisnya RT 05, tentu barang yang antum pesan tidak akan sampai ke rumah antum, malah sampainya adalah ke rumah tetangga. Ya. Nah, hal yang sama berlaku dalam niat yang kita hadirkan dalam melakukan sebuah aktivitas. Ya. Dalam ibadah salah niat, ya bukan sampai kepada Allah, ya, tetapi sampainya adalah kepada apa yang kita niatkan. Melakukan suatu aktivitas tujuannya ingin mendapatkan dunia, sementara kita berharap ya mengikrarkan diri, saya ingin mendapatkan pahala, saya ingin mendapatkan akhirat. Tapi ketika melakukannya dengan menghadirkan niat duniawi, tidak akan sampai ke akhiratnya. Bukan akhirat yang akan dicapai, melainkan hanya sisi duniawinya saja. Oleh karenanya sama seperti pentingnya menulis alamat yang tepat, begitu juga sangat penting menghadirkan niat yang tepat dalam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Maka kalau begitu, sebelum kita ya meluruskan niat agar nanti niatnya tepat sasaran, yang harus kita sadari terlebih dahulu adalah identitas kita. Ya, siapa kita? Kalau ditanya, ya Ustadz tanya, antum ini siapa sih? Kira-kira jawabannya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Santri Muslim. Terlalu umum. Hamba Allah masih terlalu umum. Semuanya juga hamba Allah. Santri. Ya. Manusia terlalu umum. Maka jawabannya apa dong? Yang tepat menggambarkan pribadi antum. Apa jawabannya? Pemuda. Iya, maka ya. Bocil FF. Ya. Maka ini dulu yang kita install. Antum install dalam hati, install di pikiran, install di rasa, ya, yang antum miliki, install bahwasanya ana thalibul ilmi. Saya adalah seorang thalibul ilmi. Ini dulu yang harus kita hadirkan. Kita ketahui dulu identitas kita, jangan sampai kita kemudian krisis identitas. Kalau kemudian kita tidak tahu diri kita siapa, tentu kita nggak akan tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita inginkan nggak akan tercapai. Karena nggak tahu kok tadi terjadi krisis terhadap identitas kita. Antum boleh menyebut diri antum santri, antum boleh menyebut diri antum siswa, antum boleh menyebut diri antum murid, sama saja. Intinya sadari dulu, ya, install di rasa, pikiran, ya, dan juga di hati bahwasanya ana thalibul ilmi. Sudah merasa belum antum sebagai thalibul ilmi? Atau antum di Albina itu ya menganggap bahwa ini merupakan salah satu fase kehidupan manusia biasa saja?
Ya. Atau misalkan antum menganggapnya hanya sebuah masa untuk killing time gitu ya, menghabiskan karena nggak ada kegiatan, ya maka kemudian ya saya ke Albina karena nggak ada kegiatan. Daripada nggak ngapa-ngapain, mending saya ke Albina. Ya jangan kemudian ya niatnya seabsurd itu identitasnya. Tapi sadari, ya resapi, install ya pemahaman yang kuat bahwasanya ana thalibul ilmi. Memang kalau saya thalibul ilmi, kenapa Ustadz? Ya, ada banyak keuntungan. Ya, akan ada banyak manfaat yang kita dapatkan, yang akan kita raih manakala kita ya menjadi seorang penuntut ilmu. Apa sih keuntungan menjadi thalibul ilmi itu? Maka keuntungannya ada banyak. Ustadz mungkin nyebutinnya 2 saja ya. Dari sekian banyak benefits, banyak keuntungan ya sebagai penuntut ilmu, thalibul ilmi, Ustadz sebutkan 2 saja. Ya, insya Allah ini akan dieksplor oleh ustadz-ustadz yang lain mungkin ya. Nanti di materi yang lain yang masih ada kaitannya akan dieksplor. Keuntungan yang pertama, manakala kita menjadi seorang thalibul ilmi adalah dimudahkan jalan menuju surga. Dimudahkan jalan menuju surga. Ya. Ada yang tahu dalilnya, ada yang tahu hadis yang menyebutkan tentang ini. Coba kelas 11 nih. Tahu dalilnya enggak bahwasanya seorang penuntut ilmu akan dimudahkan jalan? Ayo, silahkan. Siapa? Tuh. Ayo, silahkan. Tafadhol. Bismillah. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Masya Allah ya. Kalau ada hadiah mungkin bisa diberikan nanti ya sama panitia. Betul, apa yang disampaikan oleh Harsha tadi. Ya, sebuah hadis dari Nabi SAW, man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh perjalanan, ya, memang belajar itu harus ada effortnya, ada usahanya, ada upaya dulu. Ya. Salaka tariqan, menempuh perjalanan. Tujuannya apa? Yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu. Jadi, ya ini yang harus dihadirkan. Berangkatnya antum ke Albina, ya ini mau kalau sudah boleh offline, kalau misalkan Albina ya mau mendatangkan santri, antum milih untuk datang ke Albina ataukah milih online? Albina. Datang ke Albina. Baik. Pertanyaannya, datangnya antum ke Albina nanti untuk apa tujuannya? Untuk menuntut ilmu atau Ustadz saya bosan di rumah terus. Daripada saya kelamaan di rumah, nggak ngapa-ngapain, bahasa antumnya mungkin gabut di rumah kelamaan, mending saya ke Albina. Apakah niatnya seperti itu? Ya. Nah ini yang kemudian harus kita koreksi bersama-sama. Kita koreksi bersama-sama bahwa tujuan kita berangkat dari rumah, dari yang dekat sampai yang jauh beda pulau, jangan kemudian niatnya adalah daripada saya di rumah gabut, nggak ngapa-ngapain, kelamaan, bosen, saja bisa ketemu teman-teman, hati-hati.
Kalau niatnya seperti itu, khawatir bahwasanya segala upaya biaya yang antum keluarkan sampai ke albina, ternyata itu semua tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dihati-hati. Maka tadi kata Nabi, yaltamisu fihi ilman. Tujuan dia berangkat adalah untuk menjadi seorang talibul ilmi, penuntut ilmu. Maka kalau ada orang yang seperti itu, dia berangkat dari tempat tinggalnya menuju suatu tempat untuk melakukan talibul ilmi, menjadi seorang santri, apa jaminan yang akan didapatkan? Dimudahkan jalan menuju surga. Sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Ya. Ilmu itu luar biasa. Nanti di materi yang lain lah insya Allah di-explore ya. Karena ilmu ini besar sekali ya, nilainya di sisi Allah, maka orang-orang yang berinteraksi dengan ilmu, baik ulama ya yang memiliki ilmu tersebut ataupun santri yang sedang menuntut ilmu, masing mendapatkan keutamaan. Aman? Iya, jadi teh bangun aing. Siap. Oke, ada iklan dulu ya. Ada Ustadz yang pamit pulang. Ya. Ini ilmu itu luar biasa. Ya. Ilmu itu luar biasa. Orang yang memiliki ilmu dan sedang berusaha mendapatkan ilmu, masing-masing mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya ilmu, sampai-sampai Ibnu Rajab mengatakan menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Ingin masuk surga enggak? Ingin. Maulah, Tat. Yang mau cuma 2 nih. Mau, Ustaz, mau. Kalau ditanya, mau tidak masuk surga? Mau. Ini nggak mau. Kalau yang seperti ini tuh nggak mau. Ya. Mau, Ustaz, mau. Yang seperti ini tuh nggak mau. Mau nggak masuk surga? sekali, Ustaz. Ya, ini Mau. Aduh, ya. Ya. Kayak nggak ada pilihan lain gitu. Mau nggak masuk surga? Mau. Ini nggak ada pilihan lain. Kenapa bisa demikian? Karena memang apa ya? Informasi tentang bagaimana surga ya, itu kurang kemudian kita dapatkan. Belum antum explore, belum kita explore. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bagaimana surga dari mulai tanahnya seperti apa, bangunannya seperti apa, langitnya seperti apa, hari demi harinya seperti apa, fasilitas yang akan didapatkan seperti apa, itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan. Hanya mungkin kita yang kurang mengeksplorasi tentang bagaimana surga, tentang hakikat surga, sehingga ketika ditanya ingin nggak masuk surga, mau, jawabannya seperti itu. Ya. Ini koreksi juga untuk kita semua, untuk Ustadz dan juga kita semua. Ya. Jadi yang pertama, keuntungan menjadi penuntut ilmu adalah dimudahkan jalan menuju surga. Ini adalah jalan ringkas untuk menuju surga. Ya. Yang kedua, keuntungan yang didapat manakala kita menjadi seorang thalibul ilmi adalah didoakan dan juga dihormati oleh malaikat. Didoakan dan juga dihormati oleh malaikat. Nah, poin yang kedua ini diambil dari salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau menyebutkan wa innal malaikata la tadau ajnihataha, gitu kan, tentang thalabul ilmi tadi ya. Sesungguhnya malaikat itu
akan meletakkan sayapnya di talibil ilmi, ya, ridwan bima yasna, sebagai tanda ridho terhadap para penuntut ilmu. Nah, kira-kira apa makna dari malaikat meletakkan sayapnya? Ustaz tanya dulu, malaikat punya sayap atau ini hanya sebuah kiasan? Punya. Punya atau enggak? Ya. Tahu dari mana? Dari tadi. Dari satu Andi kasih apa? Allah, alhamdulillah, berarti apa yang disampaikan oleh asatid ya antum masya Allah bisa diserap dengan baik. Malaikat itu memiliki sayap. Dan ini dikonfirmasi di dalam Al-Quran, ya, surat Fatir, silahkan antum cek sendiri. Ya, Allah menjadikan malaikat itu memiliki sayap. Nah, malaikat meletakkan sayapnya itu maknanya apa? Sebagian ulama kemudian menjelaskan bahwa makna malaikat meletakkan sayap itu, jadi diibaratkan sayap itu laksana tangan manusia, kata sebagian ulama. Yang mana ya dengan meletakkan sayapnya itu seakan-akan posisi sedang berdoa. Itu adalah posisi sedang berdoa, kata sebagian ulama. Sehingga makna dari malaikat meletakkan sayapnya adalah malaikat mendoakan para penuntut ilmu. Mau didoakan malaikat? Mau lah, Tat. Oh, Ustaz. Didoakan berkah, didoakan rahmat, didoakan mendapatkan magfirah, ampunan Allah, mau tidak? Oh, Ustaz. Mau, Tat. Ini makna yang pertama, tetapi sebagian ulama yang lain memberikan pemaknaan yang lain. Kata ulama yang lain, makna dari meletakkan sayapnya berarti menurunkan sayapnya, rendah menyentuh tanah. Dan ini merupakan gambaran ta'zim. Bagaimana malaikat menghormati, merendahkan diri di hadapan para penuntut ilmu. Coba bayangkan. Saking tingginya derajat penuntut ilmu, sampai malaikat pun hormat merendahkan diri di hadapan para penuntut ilmu. Berarti derajatnya tinggi. Maka Masya Allah, sebenarnya ketika kita menjadi talibul ilm, ketika kita menjadi santri ini, Masya Allah, peluangnya luar biasa. Antum sedang berada di sebuah masa yang sangat berharga. Yang mana di masa tersebut antum mendapatkan satu, kemudahan jalan menuju surga. Dua, didoakan oleh para malaikat. Tiga, dihormati oleh para malaikat. Mau nggak mendapatkan itu semua? Mau. Gimana rasanya? Bangga nggak menjadi talibul ilm? Senang nggak jadi talibul ilm? Sangat bangga. Masya Allah. Sangat bangga. Ini, Masya Allah, ya. Nah, tadi keuntungannya luar biasa kan, sampai antum bangga, ya. Tapi apakah kemudian orang yang datang ke Albina, orang yang bergelar santri siswa gitu kan, apakah akan otomatis mendapatkan keuntungan tadi? Tentu ya syarat dan ketentuan berlaku. Untuk bisa mendapatkan keuntungan tadi ada caranya. Bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan harus meluruskan niat. Ya. Harus meluruskan niat.
agar kita bisa mendapatkan tadi keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana sih cara meluruskan niat itu? Bentuk niat yang lurus itu seperti apa? Mungkin sering kita mendengar, atau kalau antum akan googling ya, tema tentang masalah ini banyak, meluruskan niat, meluruskan niat, meluruskan niat. Mungkin terdengar klise, ya, terlalu sering kita dengar, tapi bagaimana perwujudan niat yang lurus itu? Nah, kita akan coba ya. Nah, meluruskan niat, pertama ya, kita bersihkan dulu dari hal-hal yang bisa mengotori niat yang kita miliki. Kita bersihkan dulu dari hal-hal yang akan mengotorinya, kita bebaskan dari hal-hal yang bisa kemudian merusak niat-niat yang ada di dalam diri kita ketika menjadi thalibul ilm. Apa saja niat yang bisa merusaknya? Di sini di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man talabal ilma", barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang belajar, tujuannya, niatnya ya tidak lain karena liyujariya bihil ulama, ingin menandingi para ulama, ingin menunjukkan kualitas diri kita, menunjukkan eksistensi, menunjukkan keakuan. Aku pun bisa, saya pun bisa. Ini loh saya, ya, menandingi para ulama, saya bisa seperti mereka. Hati-hati. Kalau niatnya yang seperti ini menunjukkan eksistensi diri, au liyumariya bihis sufaha, mendebat orang-orang yang kurang faham, orang-orang yang bodoh agar menunjukkan bahwasanya saya pintar, saya hebat, hati-hati. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, menarik perhatian manusia, ingin mendapatkan popularitas, ya, ingin mendapatkan jabatan dan fasilitas-fasilitas dunia lainnya. Kalau kemudian ada satu dari tiga niat ini di dalam hati kita, ya, ancamannya apa? Adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Ya, bersihkan dulu, jangan sampai ada rasa ingin menunjukkan eksistensi diri. Jangan sampai menunjukkan rasa ingin menunjukkan saya ini loh, ya, saya bisa, ya, saya hebat, saya pintar, dan lain sebagainya. Hati-hati ya, bersihkan dulu. Baru setelah bersih, kita install. Ya. Jadi hati kita, ya, ketika kita berniat, niat itu kan tempatnya di hati, sudah kita pelajari. Jadi bersihkan dulu dari hal-hal yang mengotorinya. Setelah bersih, baru kemudian install niat yang benar. Apa itu niat yang benar? Yaitu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah ini sering Ustadz saya dengar dari mulai kelas 7 mungkin sampai kelas 10. Udah berkali-kali, puluhan kali atau mungkin ratusan kali saya mendengar belajar itu harus ikhlas karena Allah. Cuman saya masih bingung bagaimana wujud ikhlas dalam belajar itu seperti apa. Teorinya ada, ikhlas karena Allah. Tapi perwujudannya seperti apa? Nah, Ustadz coba bantu. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, ikhlas karena Allah itu, antum coba bisa dilihat juga ya.
niat yang baik dalam bermajlis, maksudnya niat yang baik ketika belajar, ya, adalah dengan meniatkan hanya mengharap wajah Allah Ta'ala dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, itu merupakan wujud daripada ikhlas karena Allah, tidak mencari pujian, tidak ingin ria, ya, dan juga tidak punya niatan yang lain yang bisa mengotori niat murni yang ingin kita raih dan juga dapatkan. Ini perwujudannya. Jadi hadirkan. Ketika antum datang ke Albina, hadirkan antum melangkahkan kaki dari rumah menuju Albina nanti. Hadirkan bahwasanya saya datang ke Albina itu untuk mendapatkan ridho dari Allah dan juga ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitupun nanti ketika sudah datang ke Albina, antum tinggal di asrama, ya, antum begitu melangkahkan kaki dari asrama keluar menuju kampus, perbaharui lagi niat. Niat itu harus senantiasa diperbaharui. Ya, karena bisa saja dia terdistorsi, tercemari oleh niat-niat yang lain. Khawatir kemudian nanti ketika sudah datang di Albina, kebiasaan misalkan pagi masih istirahat lagi, ke Albina kan sudah mulai aktivitas normal kayak dulu. Ya, pagi harus ke kampus. Habis subuh harus siap-siap, tidak bisa tidur kembali. Antum masih ngantuk, tidur lagi di asrama, tapi terpaksa bangun, ya, karena sama guru asrama disuruh ke kampus. Diteriakin misalkan, diciprati air, digoyang-goyang dan lain sebagainya. Kemudian antum merasa terganggu, masih ingin tidur, maka antum berangkat dari asrama menuju kampus bukan untuk niatnya belajar. Bukan untuk mendapatkan pahala, bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tetapi ingin melanjutkan tidur yang tadi terputus gara-gara dibangunin oleh guru asrama. Bisa saja kemudian fase itu hadir. Oleh karenanya, niat itu harus senantiasa diperbaharui. Dari mulai antum berangkat dari rumah ke Albina, ketika nanti sudah di Albina, berangkat dari asrama ke kampus, perbaharui senantiasa bahwasanya ketika antum belajar, ketika antum berangkat ke kampus, tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para santri kelas 11 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, muliakan, dengan antum diberikan kesempatan jadi santri, ini kan merupakan bagian dari kemuliaan, ya. Nah, bentuk lain dari ikhlas karena Allah, nih yang warna hijau, termasuk niat yang baik ketika belajar adalah berharap mendapatkan ilmu dari Allah. Ya, ini merupakan bagian daripada ikhlas. Ya, ikhlas itu bisa diwujudkan tadi dengan cara berharap mendapatkan ridho Allah, berharap mendapatkan pahala dari Allah, ya, dan juga berharap mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun merupakan bagian dari perwujudan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ilmu yang kemudian ingin kita dapatkan tadi, jangan lupa harus dibingkai juga dalam niat yang baik. Saya belajar, saya datang ke Albina, tujuannya ingin mendapatkan ilmu baik. Ya, ketika nanti sudah dapat ilmu, mau ngapain? Nah, ini juga harus dibingkai, niatkan bahwa ketika saya sudah dapat ilmunya,
ya, saya ingin gunakan pertama untuk menghilangkan ketidaktahuan yang ada di dalam diri saya. Ingin menghilangkan ketidaktahuan dalam diri saya. Itu niat yang pertama ketika sudah mendapatkan ilmu. Karena ya, orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu sama atau beda? Beda. Di dalam Al-Quran apa ayatnya? Ya. Apakah sama? Apa ayatnya? Apa Harsha? Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Kan Al-Quran bertanya demikian. Ya. Dijawab di Al-Quran, la yastawun, tidak sama. Maka yang pertama tadi, ya, ketika sudah dapat ilmu, bingkai dengan niat untuk menghilangkan ketidaktahuan yang ada dalam diri kita. Nanti insya Allah sama Ustadz yang lain dijelaskan lebih lanjut bagaimana tentang hal ini, ya, bagaimana para ulama mewujudkan tadi menghilangkan ketidaktahuan itu, bagaimana para ulama mewujudkannya. Sampai ada ulama, ya, yang ketika sakaratul maut, ya, kalau kita melihat, ya, mungkin di film ataupun di kehidupan nyata, ketika orang sakaratul maut biasanya ngapain? Ya, ada gundah gulana, ya, ada yang sakit. Nah, ternyata ada ulama yang sedang sakaratul maut, dia malah bertanya tentang masalah ilmu waris, ilmu faraid. Ya. Maka yang ditanya itu kemudian heran, syekh gitu, ustadz atau apalah gitu ya, ulama ini. Anda kan sekarang sedang sekarat. Ya. Jangan dulu mikirin yang itu. Ya, pikirkan dulu kondisi Anda sekarang. Apa jawaban ulama tadi? Saya, ya, meninggal atau dalam keadaan mengetahui jawaban tentang ilmu waris tadi, itu lebih baik daripada saya meninggal dalam keadaan tidak tahu jawabannya. Ya. Karena tadi ada keistimewaan, ada perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka pertama, niatkan ketika saya belajar, saya ingin mendapatkan ilmu, yang dengan ilmu tersebut saya ingin menghilangkan ketidaktahuan yang ada di dalam diri sendiri. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu antum bisa wujudkan, niatkan juga untuk menghilangkan ketidaktahuan yang ada pada diri orang lain. Ajarkan, ya, dakwahkan, sebarkan. Sekarang berdakwah itu, Masya Allah, sangat terbuka sekali. Ya, antum bisa berdakwah menggunakan apa namanya? Ada istilah khusus ya. Kalau story WhatsApp itu apa istilah khususnya? Ya. SW, ya. Atau bisa pakai Insta Story gitu ya. Ya, sekarang tuh Masya Allah. Ya. Antum bisa posting di IG antum, itu bagian daripada dakwah. Ya. Menghilangkan ketidaktahuan, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dan antum ingat kan, ya, malaikat memohon ampunan bagi orang yang berilmu, ya, dan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada orang lain itu kan didoakan oleh penghuni langit, didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi,
Sampai ikan-ikan yang ada di dasar lautan pun mendoakannya, luar biasa. Makanya tadi, ilmu itu istimewa. Maka orang-orang yang berinteraksi dengan ilmu, baik sebagai hamilul ilm, pemilik ilmu, ulama, ya, ataupun sebagai thalibul ilm, santri, masing-masing mendapatkan keistimewaan tersendiri. Ya. Maka niatkan ya dengan ilmu yang didapat untuk menghilangkan ketidaktahuan yang ada di dalam diri sendiri dan juga menghilangkan ketidaktahuan yang ada pada orang lain. Imam Ahmad rahimahullah berkata, ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Tadi luar biasa, ilmu itu istimewa sekali. Akan tetapi keutamaan ini hanya berlaku bagi orang yang benar niatnya. Keistimewaan ilmu hanya bisa diraih bagi orang yang benar niatnya. Maka orang-orang kemudian bertanya, apa yang dimaksud dengan niat yang benar itu? Imam Ahmad menjawab, maksud niat yang benar itu manakala ia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan juga orang lain. Ini merupakan bagian dari perwujudan ikhlas karena Allah. Ya. Perwujudan terakhir, apabila engkau hadir, yang ungu nih, ungu atau biru. Apabila engkau hadir dengan niatan mengharap ilmu, mengharap pahala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka wujudkan itu, tunjukkan bahwasanya antum hadir itu ingin mendapatkan ridho Allah. Tunjukkan bahwasanya antum ingin mendapatkan pahala dari Allah, tunjukkan bahwasanya antum itu ingin mendapatkan ilmu. Caranya bagaimana? Bersikaplah dengan sikap yang baik, di antaranya yang pertama diam. Ya. Diam dan memposisikan diri sebagai orang yang belum tahu. Ini karakter seorang thalibul ilmi ketika di majelis ilmu adalah diam dan memposisikan diri sebagai orang yang belum tahu. Nah, kalau dia bisa melakukan itu, bersikap seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dari niat baiknya, mendapatkan kemuliaan karena berada di majelis ilmu, dan juga dia menjadi pribadi yang terpuji karena tidak banyak tingkah. Ya, diam. Atau bisa juga bertanya untuk menambah ilmu. Jadi posisinya sebagai santri posisinya dua. Ya, diam, posisikan orang yang belum tahu, atau bertanya manakala tidak tahu dengan tujuan untuk menambah ilmu. Ini bagian daripada ikhlas, perwujudannya seperti ini. Ya. Halo, Assalamualaikum, Ustaz Irfan. Ya. Maaf, mengganggu sedikit ya. Oke. Ana mau izin nge-share form kehadiran kembali. Kayaknya banyak yang baru masuk ya. Minta tolong, nama sebentar ya. Siap. Share, jadi informasikan kepada teman-teman yang di rumah yang belum mengisi form kehadiran, silakan dilihat di chat ya, chat Zoom ya. Ustaz sudah kirimkan link absensi untuk sesi 3 ya. Silakan sambil mendengarkan, sambil mengisi ya. Ya syukran, jazakumullah khairan. Ustaz Irfan, silakan dilanjut. Maaf mengganggu waktunya. Siap, santai-santai. Ya. Baik. Di Albina kan antum belajar bukan hanya, atau di Albina itu antum belajar banyak hal. Antum diajari ilmu agama, antum juga diajari ilmu sainsnya ya. Ustaz Agung menyampaikan bahwa antum ini diajarkan juga ilmu-ilmu sains. Maka tentu ya, dalam hal ini ada perbedaan terkait dengan niatnya. Kalau tentang ilmu agama, antum belajar ilmu agama,
maka keistimewaannya itu adalah keistimewaan yang tadi disebut. Termasuk kewajiban untuk ikhlasnya, ya, itu juga berlaku ketika antum belajar ilmu agama. Nah, bagaimana kalau kemudian saya ini belajarnya bukan pas momen pelajaran agama, tapi antum belajar fisika, misalkan kimia, ya, kemudian matematik dan lain sebagainya. Bagaimana niatnya? Apakah harus ikhlas juga enggak? Saya belajar fisika ikhlas. Ya. Gimana ikhlasnya? Maka dalam hal yang seperti ini, ya, yang dituntut dari kita niatnya adalah yang menghadirkan niat yang baik. Ya. Kita niatkan juga karena Allah, perwujudannya, ya. Kita hadirkan manakala antum belajar matematika, ya, sains, ya, fisika, MIPA dan lain sebagainya, itu antum tentu harus menghadirkan niat yang baik, ya. Menghadirkan niat yang baik. Nah, di antara niat yang baik itu seperti apa? Pertama adalah niatkan dengan belajar itu, ya, kalau tadi kan ini belajar syar'i, tadi ikhlas, mengharap ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah, gitu kan. Ini belajar ilmu agama seperti tadi, hanya karena Allah saja. Tidak bisa kemudian ada tawar-menawar untuk mendapatkan niat-niat yang lain, nggak bisa. Ya, sangat strict sekali, sangat ketat sekali untuk belajar agama itu niatnya hanya satu, karena Allah, yaitu mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridho Allah, dan juga mendapatkan ilmu yang bisa menghilangkan ketidaktahuan dari kita dan juga orang lain. Ya, untuk syar'i seperti itu niatnya, harus lurus. Nggak boleh ada kemudian niat-niat ingin mendapatkan dunia. Ya. Nggak boleh ingin mendapatkan popularitas, ya, ingin mendapatkan jabatan, nggak boleh. Karena antum belajar syar'i. Sementara kalau belajar yang sains, niat baiknya adalah pertama, niatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ya, kemarin Ustadz Agung di pembukaan kelas 10 menyampaikan bahwa di Albina diajarkan sains itu, ya, kalau bahasa hadisnya liyuqima bihi as-sulba, menegakkan punggung, bisa survive, bisa mencari penghidupan di masa yang akan datang. Yang mana dengan itu bisa kemudian memenuhi kebutuhan pribadinya, tidak meminta-minta kepada orang lain dan juga tidak menjadi beban terhadap orang lain. Ya. Jadi niatkan, misalkan saya ke depannya ingin berkarir, ingin bekerja, ya, dengan tadi, ya, belajar sains itu. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kalau nanti sudah berkeluarga, kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan keluarga. Ya. Selain itu, niatkan juga, ya, manakala antum belajar sains, ya, misalkan Harsha ingin menjadi dokter, ya, maka niatkan bahwasanya saya belajar itu semua niatnya adalah ingin berkontribusi, ingin mengabdikan diri untuk membela agama Allah dan juga membela umat Islam. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah demikian. Niatkan untuk berkhidmah, berkontribusi, mengabdikan diri, membela agama Allah dan juga umat Islam. Jadi tetap, ya, yang lebih utama manakala belajar pelajaran sains, niat baiknya adalah niat-niat yang berorientasi akhirat. Ya.
Kalau kemudian niatnya adalah niat yang orientasinya akhirat, maka dunia itu akan ikut, Allah akan jamin. Ya. Barang siapa yang di Al-Quran tuh banyak ayat-ayat yang menyebutkan demikian. Ya, barang siapa yang niatnya adalah mengharap pahala akhirat, ya, kami berikan juga akhirat dan dunia. Ya. Tapi barang siapa yang niatnya dunia saja, ya kami berikan sebagiannya. Ya, dunia saja, akhirat nggak akan kebawa. Ya, jadi niatkan, ya tadi ketika belajar secara umum niatnya adalah ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan ridho, dan juga mendapatkan ilmu. Ya, yang sains niatkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadinya, bisa berkontribusi untuk agama dan juga umat Islam ini. Kalau kita niat orientasinya akhirat, dunia juga akan ikut. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Mau bukti nggak? Percaya. Di kelas 9, Ustaz dulu ngajar muhadasah, ada materi ini, Jaizah Malik Faisal Al-Alamiyah, ya. King Faisal International Prize. Ini di bawah level penghargaan Nobel. Ya. Ada 5 cabang, ya. Dan di antara yang pernah meraihnya, yang kiri atas, kenal nggak? Zakir naik. Kenal ya? Naik. Stay halal brother gitu ya. Alhamdulillah. Yang kedua, kenal? Erdogan. Ini latar belakangnya apa? Zakir Naik latar belakangnya apa? Dokter. Bukan nantangin orang kafir. Latar belakang pendidikannya apa? Dokter. Erdogan apa? Presiden. Politikus. Politikus. Ya. Yang kiri siapa? Ya kelihatan wajahnya. Ya Ustaz, yang kanan maksudnya. Ya, yang kanan antum ketiga. Ya. Itu nggak kelihatan. Makanya Ustaz bantu dengan yang keempat. Yang keempat itu adalah penjelasan nomor 3. Yang ketiga siapa berarti? Yang keempat gambar siapa? Bin Bas. Utsaimin ini. Oh. Ya. Utsaimin. Ini semua mendapatkan penghargaan untuk kategori khidmatun lil Islam, service of Islam, ya, kontribusinya terhadap Islam. Ini dari berbagai macam kalangan. Kalau niatnya ingin orientasinya adalah akhirat, membela agama Allah, membela umat Islam, Allah berikan juga dunia. Antum tahu berapa hadiah yang didapatkan dari ini? 100 juta bukan? Sekarang. Tahu. Sekitar 2 miliar. Itu emas 200 gram gitu kan. Jadi manakala tujuannya akhirat, dunia juga Allah kasih. Dalam sebuah hadis Rasul SAW ditanya, bagaimana orang yang beramal untuk akhirat tapi dia mendapatkan apresiasi dari dunia gitu ya, di dunia dia dipuji orang, ya. Maka kata Nabi SAW, itu adalah busyra, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk dia. Di dunia saja sudah Allah berikan kabar gembira gitu. Manakala niatnya apa? Orientasinya adalah akhirat. Di antara bentuknya adalah untuk membela agama Allah dan juga membela umat Islam. Ada nggak orang Indonesia yang dapat? Ada. Siapa? Itu mukanya Indo dan di bawah kan. Yang kiri bawah kenal nggak? Siapa? Siapa tuh ya? Betul. Yang kiri bawah Perdana Menteri pertama Indonesia. Indonesia pernah punya Perdana Menteri. Beliau Perdana Menteri pertamanya adalah Muhammad Natsir. Makanya ada sekolah tinggi Islam, ya,
Muhammad Nasir. Ini beliau dapat penghargaan tahun 1980. Antum lagi di mana 1980? Belum lahir. Belum lahir. Di mana belum Gitu. Masih lahir? Yang wacana. kanannya siapa? Yang kanannya siapa? Ini 2018. Ini 2018. Baru. Dr. Irwandi Jaswir, orang Indonesia. Ya, bergelar profesor Dokter itu halal. Iya, orang medis bukan dokter. Yang pulpen Dokter. itu ada pulpen ngecek halal. Ya, yang pulpen halal itu, profesor halal. S1-nya IPB. Ini orang Indonesia. Ya. Tapi beliau ingin tadi ya bagaimana sektor halal itu benar-benar terjamin dan berkembang, berkhidmah untuk Islam dan juga kaum muslimin, insya Allah ya. Maka tadi ya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum belajar syar'inya, belajar sainsnya, semuanya orientasikan untuk akhirat, orientasikan karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jamin juga dunia kita ya. Kalau kita niatnya akhirat, Allah berikan akhirat dan juga dunia. Tapi kalau niatnya hanya dunia, maka yang Allah berikan sebagian dari dunia dan akhirat tidak akan dapat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa lurus ya, senantiasa lurus dalam niat kita, benar dalam niat kita ya, tidak kemudian terkotori niat kita dengan niat-niat yang lain. Ustaz cukupkan sampai di sini dan Ustaz kembalikan ke Ustaz Yadi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Syukur Ustaz Irfan yang telah memberikan materi. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dari materi yang beliau sampaikan untuk kita semua. Nah, bagi yang niatnya masih belum lurus, silakan perbarui niatnya dan luruskan niatnya. Ini sudah jam 11:04. Mau ada pertanyaan nggak Ustaz Irfan? Ya, tergantung moderator. Oke, kita batasi satu pertanyaan ya, sampai jam 11:10. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo. Assalamualaikum. Tadi Ustaz Irfan kan sudah ngasih satu door prize ya ke tadi Harsha ya kalau nggak salah ya yang jawabnya Mansalat. Bolehlah satu lagi gitu ya, satu lagi buat door prize-nya dari Ustaz Irfan ke anak-anak. Kita menyediakan 2 door prize ya tiap hari ya. Door prize untuk yang bertanya kan. aja. Tadi Harsha sudah menjawab, sekarang yang bertanya ya. Silakan. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya atau cukup? Hitung sampai 3 ya. Kalau enggak berarti pertanyaan. 1. Kopi. Oke, silakan Jasim. Ini Ustaz kalau mau berdakwah, tapi dengan kayak YouTube, buat film itu boleh nggak sih? Oke, Masya Allah ya. Langsung Ustadz Yadi dijawab Langsung atau biar efektif waktunya. juga ya, memang akses kuota juga jadi cepat sekarang. Ya. Nah, bagaimana dengan dakwah
lewat video ya, YouTube. Ya. Ini merupakan bagian dari kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang ada di zaman sekarang, ya. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita di zaman sekarang. Ya. Coba bayangkan kalau sekiranya pandemi terjadi ketika belum ada ya yang internet. Pandemi terjadi nggak ada internet. Kira-kira antum bisa ngaji nggak? Bisa dapat ilmu nggak? Ya. Susah karena lockdown di rumah. Tapi Masya Allah sekarang itu sambil kita isoman, bukan kita ya, orang lain isoman, kemudian kita menjaga diri di rumah, tapi masih bisa mendapatkan faidah. Masih bisa menyimak kajian, masih bisa mendapatkan ilmu lewat apa? Lewat video-video tadi. Ya. Kita mendapatkan manfaatnya. Oleh karenanya, kita juga harus kemudian berkontribusi. Silahkan kalau antum kemudian keinginan untuk membuat konten-konten di video yang mana isinya adalah mengajak kepada kebaikan, ya isinya dakwah, ini Masya Allah sangat diapresiasi sekali, dan insya Allah ini juga bagian daripada dakwah, dan insya Allah akan berbuah pahala juga. Ya, kita imbangi. Sekarang di YouTube ini kan kontennya macam-macam. Antum juga nih coba lebih seneng konten apa? Konten dakwah atau kontennya horor-horor gitu ya? Kilahuma. Ya. Maka harus diimbangi, lebih banyak konten-konten yang destruktif sih sebenarnya sekarang itu. Ya. Orang-orang sudah mulai bebas mengekspresikan pemahamannya, gaya hidupnya gitu kan. Masya Allah. Yang jadi influencer sekarang tuh banyaknya yang hedon aja gitu yang ditunjukkan gitu. Ya. Maka coba kita imbangi jumlah video-video yang seperti itu, kita imbangi dengan video-video yang memiliki muatan dakwah tapi dikemas dengan kemasan yang memang mudah diterima oleh para penikmat video saat ini, karena rata-rata yang menikmatinya kan usia antum juga ya. Usia antum juga. Jadi daripada jadi pemuda tersesat itu kan kontennya aneh-aneh juga sebagian ya. Makanya tadi imbangi, dan insya Allah itu juga akan berbuah pahala ya, dan sangat diapresiasi dan didukung. Terima kasih. Afwan. Oke, syukran Ustaz Irfan, dan untuk yang menerima door prize baik itu sesi 1 dan sesi barusan, nanti silakan WA Ustaz nomornya ya. Insya Allah ada kuota yang akan dibagikan kepada dari panitia. Oke, kita tutup sesi 3 ini dengan doa kafaratul majelis. Selamat istirahat dan siapkan diri untuk besok ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, syukran. Afwan. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz.